Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan, yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif, alami, dan buatan. Maka hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita masih mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar sistem perkembangbiakan tumbuhan pada sistem generatif atau perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bunga lengkap. Yang pertama, bagiannya ada mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Ini merupakan komponen-komponen terhadap bunga lengkap, di mana nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi kalau kemarin perkembangbiakan vegetatif itu menggunakan organ tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan daun, kalau pada generatif ini menggunakan sel telur atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu mengalami fertilisasi dan akan terbentuknya embrio yang tersimpan di dalam biji. Jenis-jenis perkembangbiakan generatif. Yang pertama ada penyerbukan atau polinasi, di mana pada tumbuhan proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan, di mana polinasi ini membutuhkan serangga lebah untuk membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah saat lebah berpindah. Serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat kepada kepala putik. Nah, proses penempelan serbuk sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Selanjutnya yaitu anemogami, di mana penyerbukan tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau, merupakan ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin itu disebut dengan anemogami. Contohnya pada tumbuhan jagung yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya ada entomogami, di mana entomogami ini penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Contohnya bantuan dengan lebah. Bisa dilihat pada gambar itu ada bunga, di atasnya ada kupu-kupu, bisa lebah. Nah, yang penting serangga, di mana nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa sehingga mencapai 87%. Selanjutnya ada ornitogami, di mana penyerbukannya dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah, cerah, tidak berbau, dan menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya pada bunga cangkring atau bunga dadap. Selanjutnya ada chiropterogami, di mana penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Contohnya tanaman kaktus. Selanjutnya antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, jenis-jenis penyerbukan antropogami atau penyerbukan serbuk sari yang berasal dari bunga itu sendiri terdapat 4 jenis. Ada penyerbukan autogami atau penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga atau geitonogami,
penyerbukan silang atau alogami, penyerbukan bastar atau hibridogami. Selanjutnya ada proses pembuahan ganda. Di sini kita bisa lihat ada bagian kepala putik, tangkai putik, polen, inti sel generatif, inti sel vegetatif, ada bakal buah, bakal biji, 2 sel sinergit, dan kemudian di bagian selanjutnya ini ada 3 sel antipoda, inti kandung, lembaga sekunder, sel telur, ada endosperma dan zigot. Kalian perhatikan, kalian cermati. Selanjutnya ada penyebaran biji. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Ada 5 jenis cara penyebaran biji. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyebaran biji. Pertama ada anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin, disebut dengan anemokori. Contohnya pada bunga dandelion atau pada bunga putri malu. Selanjutnya ada hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air, disebut dengan hidrokori. Contohnya pada tunas kelapa yang biasa terdapat di pantai-pantai atau laut. Selanjutnya ada zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan, seperti pada burung pemakan biji. Nah, contoh tumbuhannya seperti pada beringin dan benalu, pepaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada antropokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Dan biasanya bijinya itu menempel pada pakaian. Jika kalian melewati semak-semak, biasanya ada biji-biji yang menempel pada kain kita. Nah, itulah yang disebut dengan antropokori. Selanjutnya ada perkecambahan atau di mana terjadinya peristiwa dormansi, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Nah, berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Selanjutnya, perkembangbiakan hidup tumbuhan Angiospermae. Yang pertama, sebagian besar siklus hidup Angiospermae ada dalam fase sporofit. Yang kedua, gametofit jantan, yaitu terdiri dari butir-butir polen, sedangkan gametofit betina, yaitu terdiri dari ovulum. Selanjutnya, Angiospermae mengalami fertilisasi ganda. 2 sperma membuahi sel yang berbeda dalam ovulum, menghasilkan embrio yang bersifat diploid dan endosperm yang bersifat tripoid. Embrio berkembang di dalam biji, merupakan miniatur tanaman dan ada dalam kondisi dorman atau istirahat. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, yaitu terdapat strobilus jantan dan betina, mikrosporangium dan megasporangium, sel induk mikrospora, sel induk megaspora, mikrospora, megaspora, gametofit jantan, gametofit betina, serbuk sari, bulus serbuk sari, spermatozoid. Kemudian spermatozoid dan sel telur bertemu, terjadilah zigot atau embrio atau pembuahan, terbentuklah biji dan barulah terbentuk tumbuhan Gymnospermae. Ini beberapa contoh tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama ada Sikas rumpi atau pakai saji, yang kedua ada Genetum genemon atau melinjo atau biasa disebut juga dengan tangkil, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, perkembangbiakan hidup lumut. Yang pertama, di mana tumbuhan lumut itu memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Nah, fertilisasi itu terjadi jika sel sperma zigot pada ovum yang terdapat pada archegonium itu dengan bantuan air. Nah, zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Nah, selanjutnya protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Nah, lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan secara vegetatif melalui kuncup atau game dan melakukan fragmentasi.
Selanjutnya, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik, yang kedua ada vertikultur, yang ketiga ada kultur jaringan, di mana hidroponik ini merupakan cara penanaman dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Sedangkan vertikultur yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, selanjutnya kultur jaringan tumbuhan, yaitu metode dengan perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Nah, bagian tanaman yang telah diambil tadi selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, seperti pada gambar-gambar tersebut. Tugas hari ini, carilah 30 jenis tanaman yang termasuk ke dalam Angiospermae dan Gymnospermae. Masing-masing 15 jenis. Yang pertama Angiospermae 15, Gymnos 15. Yang kedua, carilah 10 jenis tanaman dengan jenis-jenis penyebaran biji. Penyebaran biji tadi ada 5 jenis. Nah, itu masing-masing harus ada contoh tanamannya. Nah, kalian hanya cukup mencari 10 saja untuk keseluruhannya. Kemudian yang ketiga juga sama, bedanya ini hanya penyerbukan. Penyerbukan tadi ada 6 jenis, keseluruhannya kalian hanya mencari 10, tapi masing-masing jenis itu harus ada contoh tanamannya. Kerjakan di buku latihan, jangan lupa dikumpul di classroom, dan kalian wajib ditandatangankan oleh orang tua dan beri identitas kalian. Selamat mengerjakan.